Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para ibu dan bapak asesor. Baik, perkenalkan, nama saya Afini Nur Azima Arfa, MPD, dosen program studi teknik informatika Universitas Indraprasta PGRI. Saya lulusan S1 dari Universitas Indraprasta PGRI pada tahun 2012. Kemudian S2 untuk Master Pendidikan MIPA di Universitas Indraprasta PGRI pada tahun 2015. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah kalkulus dasar dan kalkulus lanjut untuk di Prodi Teknik Informatika. Pengalaman bekerja saya di luar profesi yaitu mengajar les matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kalkulus dasar yang dibebankan kepada saya untuk mengajar selama 1 semester. Mata kuliah kalkulus dasar dibebankan dengan 2 SKS, di mana saya mendapatkan 7 kelas untuk mengajar pada semester kali ini, yaitu untuk kelas R1G, X1K, X1I, R1D, R1E, R1F, dan R1H. Kemudian, untuk teknik pengajaran yang saya gunakan, saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang telah disepakati oleh koordinator mata kuliah kalkulus dasar bersama ketua prodi dan juga bersama para pengembang dari RPS yang ada di program studi teknik informatika khususnya pada mata kuliah kalkulus dasar. Baik, untuk capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah oleh prodi yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ini adalah kemampuan umum yang diinginkan. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu menganalisa, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area atau bidang. Ini adalah kemampuan khusus. Dan untuk pengetahuannya, mampu memodelkan dan menganalisis sistem komputasi. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri, di sini ada sampai CPMK 8. Salah satunya yang ingin saya bahas yaitu tentang CPMK 2. Mahasiswa mampu menghitung himpunan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan rumus dan metode secara tepat. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK sendiri dari CPMK 2 yaitu mampu menghitung himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ketika saya mengajar mata kuliah kalkulus dasar di depan mahasiswa, saya akan menyampaikan dulu CPMK untuk prodi, CPMK mata kuliah sendiri, dan sub CPMK-nya agar mahasiswa tahu tujuan kita mempelajari mata kuliah tersebut. Oke. Deskripsi dari mata kuliah kalkulus dasar sendiri yaitu membahas tentang konsep dasar matematika, baik dari segi perhitungan, pembuktian, menghitung, mengimplementasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 16 kali pertemuan, ada topik-topik atau materi yang harus dan wajib disampaikan kepada mahasiswa. Di antaranya yaitu ada 14 kali pertemuan tatap muka. Dari mulai sistem bilangan,
persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, sampai materi yang terakhir yaitu integral lipat 2 dan lipat 3. Ini adalah referensi yang diberikan oleh kami kepada mahasiswa. Kemudian ini adalah modulnya. Pendukungnya itu adalah modul ataupun diktat yang kami buat sendiri dalam bentuk PDF yang diserahkan kepada mahasiswa dalam setiap pertemuannya. Baik. Kita lanjut sekarang untuk membahas indikator dan kriterianya. Untuk indikator dan kriteria yang digunakan dalam sub CPMK2 yaitu ketepatan menyelesaikan soal persamaan kuadrat dan ketepatan menyelesaikan soal pertidaksamaan kuadrat. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya ketika kondisi daring itu biasanya kami kuliah tatap muka, kemudian diadakannya diskusi dua arah antara dosen beserta mahasiswa, kemudian kami mengadakan latihan dan pemberian tugas. Karena sekarang kondisinya sedang pandemi, sehingga bentuk pembelajarannya adalah e-learning melalui LMS. LMS yang bisa diakses yaitu lmsunindra.ac.id atau pertemuan virtual via Zoom ataupun dengan memberikan video pembelajaran lewat YouTube dan WhatsApp group. Jadi, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, setiap pembelajaran yang kami lakukan, kami sesuaikan dengan RPS yang telah disepakati bersama. Kemudian ini adalah tata tertib perkuliahan untuk daring, karena sekarang kita sedang daring. Hadir paling lambat 15 menit di perkuliahan sinkronus, yaitu biasanya sebelum Zoom dimulai, itu saya sudah mengarahkan mahasiswa agar sudah masuk di Zoom. Yang kedua, selama mengikuti perkuliahan daring, mahasiswa tetap wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi, dan mengaktifkan webcam. Kemudian, yang ketiga, materi perkuliahan dan kegiatan sudah tersedia di LMS, sehingga mahasiswa bisa mengakses kapanpun dan dimanapun mereka bisa. Dan yang keempat, untuk presensi kehadiran dilakukan di setiap akhir sesi materi. Untuk penilaian dan kriteria penilaian, ini biasanya saya bahas kepada mahasiswa ketika di pertemuan pertama dalam kontrak perkuliahan, agar terjadi transparasi antara saya dengan mahasiswa dalam penilaiannya. Jadi saya menjelaskan kepada mereka jenis penilaiannya. Yang pertama yaitu partisipasi dan kehadiran kuliah. Yang kedua tugas terstruktur. Yang ketiga UTS. Yang keempat UAS atau UPM. Kemudian tabel bobot penilaiannya di sini bisa diakses di website Unindra, buku panduan Unindra halaman 24. Untuk partisipasi dan kehadiran kuliah, ini tidak termasuk penilaian dalam bentuk angka, tetapi ini adalah sebagai bentuk prasyarat untuk mengikuti ujian akhir semester atau ujian pengendalian mutu, di mana kehadiran mahasiswa itu harus memenuhi 80% agar bisa mengikuti UAS. Untuk tugas terstruktur, itu akan diambil nilai 20%, untuk UTS akan diambil nilai 30%, dan untuk UAS atau UPM akan diambil nilai 50%. Nah, untuk memperoleh nilai akhir, nanti jumlah nilai angka ini akan dikonversi menjadi nilai huruf. Baik, kriteria penilaian untuk konversinya juga sudah tertera di website Unindra, terdapat di buku panduan Unindra halaman 24. Ini adalah skala huruf, bobot, dan nilai ujian yang digunakan di Unindra
khususnya di Prodi Teknik Informatika untuk mata kuliah kalkulus dasar. Baik, mungkin itu saja untuk Bapak dan Ibu asesor yang bisa saya sampaikan sedikit tentang deskripsi diri singkat saya dan tentang pembahasan RPS mata kuliah kalkulus dasar. Saya mohon maaf jika masih banyak salah penyampaian katanya. Semoga penyampaian saya ini bisa memberikan titik terang kepada para asesor untuk memberikan nilai kepada saya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang berarti ya untuk anak-anak RL. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Rabu tanggal 29 September 2021 ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah kalkulus dasar. Karena memang kita masih dalam kondisi pandemi yang seharusnya perkuliahan sudah tatap muka, ternyata masih virtual ya, virtual meeting gitu. Kita sekarang lewat Zoom, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan makna dan tujuan dari kita belajar bersama ini. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear ya. Nah, sebelum kita ke materi, oke, Ibu akan share screen dulu pertidaksamaan kuadrat. Baik. Di sini bisa kalian lihat. Saya tutup dulu. Biar kalian fokus. Oke. Persamaan kuadrat adalah persamaan berderajat 2 dalam X yang dinyatakan dengan, ini dia bentuknya. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C elemen bilangan R, dan A tidak boleh sama dengan 0. Di mana di sini A-nya itu adalah, ini, si A ini, koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta, di mana nanti A, B, C ini berbentuk bilangan angka ya yang sering kita ketahui. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran dan atau rumus ABC. Baik, sekarang biar lebih paham, kita lihat di pemfaktoran. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu nih. Identifikasi apa, Bu? Identifikasi koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Ya, dari soal, koefisien A-nya berapa? Ini dari soal sini. Oke, saya perbesar dulu. 1 ya. 1, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, 1. Kemudian B-nya? 5, Bu, 5. 5. Kemudian C-nya? 6. Oke, sekarang perhatikan kembali. A-nya 1, B-nya adalah min 5. Kenapa? Tanda plus minusnya harus dibawa ya. Jangan sampai enggak. Karena kalau enggak dibawa akan berakibat fatal. Nanti hasilnya akan salah. Ini kan di soal apa? Min 5 ya. Nah, otomatis di sini juga ditulis min 5. Oke, sampai sini, maka untuk mencari pemfaktoran itu ada rumusnya. X plus P. Kemudian di sini X plus Q sama dengan 0. Nah, otomatis kita harus cari P-nya dulu,
dan kita harus cari Q-nya dulu ya. Nah, cara mencari P dan Q gimana, Bu? Ini, saya kasih tahu. P dikali Q itu sama dengan C, dan P ditambah Q itu sama dengan B. Nah, nilai C-nya berapa tadi? Yang sudah diidentifikasi sama kalian di soal. 6. Nah, nilai B-nya? Min 5. Oke. 5. Min 5. Nah, berarti maksudnya adalah faktor dari 6 ini berapa bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 6 dan kalau dijumlahkan menghasilkan min 5. 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, 2 dikali 3. Min 3. Oke, nggak apa-apa. Kita cek satu-satu. 2 dikali 3. Itu kan faktornya ya. Faktor yang bisa menghasilkan 6 ya. 2 dikali 3. Terus angka berapa lagi yang bisa menghasilkan plus 6 kalau dikali? Min 5. Min 6 kali 1. Min 2 kali 3. Berapa? Min 2 kali 6. 2 kali min 3. kali min 3. Oke. Kemudian berapa lagi? 1 kali Min kali 6. 1. 1 dikali 6 ya kan? Oke. Kemudian berapa lagi? 6. Min 1 dikali min 6. 6. Iya. Nah, dari faktor-faktor yang menghasilkan perkalian plus 6, angka berapa nih yang kalau dijumlahkan tuh hasilnya min 5? 2 kali 3. Berapa? Min 2 kali min 3. 2 kali Min 3. 2 kali 2 kali 3. Kalau 2 kali 3, 2 ditambah 3 hasilnya min 5 bukan? Plus. Bukan kan? plus Oke, 5. berarti Iya. ini gugur nih. Oh. Oke, cek lagi. Kalau min 2 sama min 3, betul nggak? Min 2 ditambah min 3, hasilnya min 5, betul? Betul. Oke, berarti selesai. Yang ini Betul. gugur. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Jadi kalian cari faktor dari hasil perkaliannya apa saja. Kemudian cari. Kalian lihat angka yang kalau dijumlahkan B. Nah, seperti ini kan. Dikalikan 6, hasilnya dijumlahkan min 5. Jadi, di sini P-nya adalah min 5 dan Q-nya adalah min 3. Ya kan? Ini adalah nilai untuk P, ini adalah nilai untuk Q. Baru kita masuk ke soal. X kuadrat, ini anggap X kuadrat ya. Min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita masukkan X plus P tadi kan. X plus P-nya berapa? Min 5. Min 5. Min 5, Bu. Oke, kemudian dalam kurung X plus I. I-nya berapa? 6. Min 3. Min 3. Oke. Nah, sama dengan 0. Di sini berarti ada 2 tanda kurung ya. Nah, bisa kita pisahkan. X min 5 berarti ya, karena plus dikali minus sama dengan 0. Dan atau X min 3 sama dengan 0. Nah, seperti biasa, kita mencari nilai X-nya harus 1 ya. Jadi min 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Kanan. 5 kalau pindah 5. ruas jadi plus Positif. 5. Oke, positif. Kemudian 3-nya, min 3-nya pindah ruas juga ke sebelah kanan. Jadi Positif. 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 Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Oh, wait. Ini
P-nya kenapa jadi min 5? Ayo, nggak ada yang membenahi nih. Min 2, ya kan? P-nya min 2 kan? Ini juga min Oh, 2. iya. Pada nggak konsentrasi. Min 2, min 3, Bu. Iya, P-nya min 2, Q-nya min 3. Iya. Sehingga jawabannya adalah 2, 3. Jadi ini himpunan penyelesaian nih. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham. Bu. Berarti lanjut ke rumus ABC ya. Nah, rumus ABC untuk soal yang sama itu kita seperti yang dilakukan di pemfaktoran, mengidentifikasi. A-nya kan 1, B-nya min 5, C-nya plus 6. Jangan lupa rumus ABC-nya ditulis biar tidak salah. Nah, setelah ditulis rumus ABC, kita substitusikan. Nih. Substitusikan dulu. B-nya nilainya min 5. Nah, min ini bawaan dari rumus ya. Jadi nggak boleh hilang. Kalau angkanya minus, ya tulis minus dalam kurung minus 5. Plus minus di sini nanti untuk membagi X1 dan X2. Jadi X1-nya pakai tanda plus, X2-nya pakai tanda minus. Seperti itu. Dalam kurung, di dalam akar, B-nya min 5 dikuadratkan, A-nya 1, C-nya 6, per 2 dikali 1 A-nya. Oke. Ini saya buka tirainya semuanya. Berarti di sini ini hasilnya, hasil operasinya. Nih, bisa kalian lihat. Nah, sampai sini, ini harus kita bagi. X1-nya jadi 5 plus 1 per 2. X2-nya jadi yang tanda minusnya. 5 minus 1 per 2. Sehingga didapat X1-nya adalah 3. Didapat X2-nya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2 atau 2,3. Tetap sama ya jawabannya. Jadi mau pakai pemfaktoran, mau pakai rumus ABC, jawabannya akan sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Oke. Baik. Saya akan tampilkan jawaban yang dari Adrian dulu nih. Mana Azrin? Oke, Azrin betul jawabannya, tapi kalau bisa nanti proses mencari nilai X-nya itu ditampilkan ya. Arizen ya. Ariz. Arizen itu siapa Itu sih? saya, Bu. Oh, Ari Putra. Bisa. Iya, nama WhatsApp-nya makanya kan Emang saya bilang. paling dah. Sebentar. Oke, saya stop dulu share screen-nya. Yang pertama. Oke. Yang kedua mana tadi? Jawaban dari Adrian. Ya, saya share screen-nya. Jawaban dari Adrian. Ya, soalnya hilang. Oke. Terlihat tidak? Harus diperbesar ya. Bentar. Oke, mana Adrian? Saya pin kamu. Ya, Bu. Oke. Di on cam kan kameranya, Adrian? Ya, silakan dibacakan. Jadi soal pertama adalah X kuadrat min 13X tambah 22 sama dengan 0.
Jadi di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 13, C-nya sama dengan 22. Jadi langkah pertamanya adalah menentukan nilai P sama Q. Ya, Jadi P kali sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. ya betul. C-nya di sini adalah 22, B-nya sama dengan min 13. Jadi bilangan apa yang perkalian yang bisa menghasilkan 22 dan bilangan perkalian apa yang bisa menghasilkan min 13. Oke. Jadi dapat di sini bilangannya min 11 sama min 2. Jadi min 11 kali min 2 sama dengan 22, min 11 tambah min 2 sama dengan min 13. Ya. Sehingga X kuadrat min 13 X tambah 22 sama dengan 0. X tambah P, P-nya di sini dengan min 11, X tambah Q, Q-nya sama dengan min 2, sama dengan 0. Jadi X min 11 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. X-nya jadi positif, jadi 11, min 11 sama dengan 11, min 2 sama dengan 2. Jadi himpunannya adalah 11 dan 2, Bu. Oke. Ya. Dilihat dari jawaban punya Adrian, memang kalau untuk persamaan kuadrat sangat-sangat mudah ya. Baik, semoga ketika Adrian paham, teman-teman yang lain pun juga ikut paham ya. Amin. Oke. Ya, sekarang kita lanjut. Saya akan ngasih tugas individu. Untuk tugas pertama kan kemarin di pertemuan pertama saya sudah ngasih pretest ya. Nah, tugas individu yaitu tugas yang kedua. Ini silakan kalian kerjakan. Kemudian penilaian tugasnya dilihat dari sistematika menjawab soal harus beruntut seperti yang sudah saya kerjakan, kasih contoh di depan. Kemudian Nggak bisa disingkat, Bu. kalau matematika bukan bahasa Indonesia ya, yang bisa disingkat bahasa Indonesia aja jawabannya terkadang kalau ditanya pendapat panjang ya. Nah, apalagi matematika. Iya, prosesnya dari mana kan nggak mungkin tahu kalau tidak dituliskan. Kecuali kalau dipresentasikan nggak apa-apa. Oke, lanjut ke ketepatan waktunya. Kemudian yang ketiga, dikirim ke link Google Drive yang sudah saya upload di LMS. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat minggu depan, kita akan membahas tentang penyelesaian masalah limit fungsi aljabar dengan berbagai metode penyelesaian. Untuk materinya sama, seperti biasa sudah saya upload di LMS, jadi nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk presensinya pun sudah ada di Google Form yang sudah dibagikan di LMS. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian. Dan ada sedikit pepatah bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi ilmu apapun yang sedang kalian pelajari agar terikat di otak itu memang harus ditulis. Karena kalau kita cuma sekedar melihat secara visual atau mendengar secara audio tanpa kita menuliskan itu kurang. Ya, jadi saya harap apa yang sudah saya berikan kalian catat sehingga biar lebih terikat. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.